di depan calon terpidana mati. Saya tahu tiga terpidana mati ini korban kriminalisasi. Korban kriminalisasi? Iya. Saya berani pertanggungjawabkan. Saksi sidang pernah saya panggil, saya rekamannya ada kok. Sampai sekarang belum saya publis aja itu. Saya khawatir nanti setelah 10 tahun lagi lah saya keluarkan nanti. Bapak kenal tidak Pak dengan sosok Brigjen Hendra Kurniawan ini? Iya, saya pasti kenal karena dulu juga anak buah saya. Saya pribadi, saya kurang sependapat seperti ini. Orang lebih bagus dihukum mati daripada dihukum demosi 8 tahun. Waktu telepon Kapolri waktu itu, saya copot kamu. Siap, terima kasih Jenderal. Dicopot terima kasih saya. Tapi kan terima kasihnya sarkastis. Oh enggak, terima kasih Jenderal. Saya kalau nggak dicopot dipasangnya Mbak, saya melawan nurani saya stroke Mas. Propam ini malah menjadi semacam pengepul dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh rekan-rekannya di satuan yang lain gitu loh. Ada gium di internal bahwa SDM ini selain Propam adalah pengepul-pengepul dari pungli-pungli yang dilakukan oleh personil di satuan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, kisah tentang Verdi Sambo, Richard Eliezer, dan kasus penembakan terhadap Brigadir Yosua sudah tutup buku. Tapi hari-hari belakangan ini seolah ada 1-2 halaman dari perpanjangan kasus itu yang dibuka kembali. Terkait dengan seorang personel Polri, mungkin dulu sempat kita sebut sebagai oknum, bernama Brigjen Hendra Kurniawan. Brigjen Hendra Kurniawan adalah satu dari sekian nama yang dinyatakan bersalah karena sudah melakukan obstruction of justice, perintangan penyidikan dalam pengungkapan kasus terbunuhnya mendiang Brigadir Yosua. Mengejutkan banyak khalayak bahwa Hendra Kurniawan yang sudah sempat diputus pemberhentian tidak dengan hormat, dalam kurung dipecat, ternyata sekarang hukumannya diubah menjadi sebatas demosi. Apakah ini sebuah keputusan yang wajar atau terdengar janggal? Kita akan perbincangkan di ruang diskusi Madilog bersama 2 narasumber. Pertama ada Bapak Komjen Purnawirawan Polri Ugroseno. Beliau adalah Wakapolri tahun 2013 dan hingga 2014. Selamat datang Pak Ugro. Terima kasih Mas. Ini sudah kesekian kali ya Bapak memberikan pencerahan di ruang Madilog. Dan di sebelah Pak Ugro ada sahabat lama saya, yaitu Mas Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies. Terima kasih Mas Bambang juga sudah hadir di sini. Saya akan mulai dari Pak Ugro. Pak, saya harus menyebut apa ya terhadap Hendra Kurniawan ini, oknum atau personil Polri. Dengan segala macam dinamika kasus yang dia lalui, kita sebut dia sebagai oknum atau kita sebut dia sebagai personil Polri? Kalau saya tetap sebut personil Polri. Kalau disebut sebagai personil Polri kan seolah-olah apa yang dia lakukan itu betul-betul melibatkan institusi, Pak. Bukan begitu tafsirannya? Ya. Saya dari awal sudah mengikuti kasus ini. Kalau seorang anggota polisi dikaitkan dengan pasal obstruction of justice, saya yakin suatu saat polisi akan habis. Contoh, iya, suatu saat polisi akan habis. Akan habis karena sekarang anggota lalu lintas datang ke TKP laka lantas, dia salah menggambar posisi korban, salah menggambar kondisi kendaraan yang tabrakan misalnya di situ kecelakaan. Dia langsung dipasalkan obstruction of justice dan dipecat. Kira-kira ada nggak yang mau jadi polisi lalu lintas lagi ngurusi kecelakaan? Nggak mau. Mikir-mikir. Iya, karena TKP kalau misalnya rusak, TKP tidak bisa berbicara tentang bukti. Itu tugas polisi, makanya polisi harus pinter bisa mengungkap TKP. Jadi bukan TKP dirusak tuh kalau obstruction of justice itu biasanya dilakukan oleh pelaku. Oleh pelaku supaya menutupi kejahatannya, misalnya beberapa orang dibersihkan darahnya kalau ada pembunuhan, dibuang alat-alat bukti barang bukti lainnya, nah itu obstruction of justice. Tapi kalau berkaitan dengan aparat kepolisian atau aparat penegak hukum, itu bisa dikenakan obstruction of justice di atas pasal 221 lah KUHP, itu kalau merusak barang bukti yang sudah diproses, sudah disita oleh penegak hukum. Nah, itu kena obstruction of justice, saya setuju. Karena itu sudah proses hukum sampai pengadilan nanti, sudah ada yang dirusak pada saat di penyidikan. Ya.
Jadi Hendra Kurniawan ini kita sebut sebagai personil Polri. Ya. Dia sudah vonis bersalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seingat saya ya. Dan juga sudah dikenakan sanksi etik, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Tapi Pak, yang membingungkan bagi saya begini. Sebelum kita mulai perbincangan ini, kan saya coba pelajari siapa sih sesungguhnya sosok Hendra Kurniawan ini. Pembanding, ada Brigjen Baharudin Jafar, Paminal. Saya bisa ikuti itu Pak. Rekam jejak dia. Dulu menjabat apa, di mana penempatannya, dan seterusnya. Begitu juga Paminal yang lain, yaitu Teddy Minahasa. Saya bisa baca banyak informasi tentang perjalanan karirnya. Tapi aneh bahwa seorang Brigjen Hendra Kurniawan tidak ada informasi apapun tentang masa lalunya, tentang perjalanan karirnya. Sebagai orang yang juga pernah menjabat sebagai Kadif Propam tahun 2008-2009, Bapak kenal tidak Pak dengan sosok Brigjen Hendra Kurniawan ini? Ya, saya pasti kenal karena dulu juga anak buah saya. Di mana Pak? Di Propam. Oke. Ya, saya ke di Propam anak buah saya. Jadi tahun 2008-2009 Hendra Kurniawan ini sudah di Propam? Sudah di Propam, pangkatnya waktu itu masih AKBP nggak salah. Ya, jadi apa yang Bapak bisa ceritakan tentang Hendra Kurniawan ini? Kenapa saya tanya? Karena sekali lagi, saya tidak bisa menemukan informasi apapun di internet terkait dengan perjalanan karir dia. Ya, jadi dia pernah saya ajak ke Malaysia waktu ada kasus anggota Polri yang melakukan perompakan di Malaysia. Kemudian ditembak polisi Malaysia, kita berangkat ke sana waktu itu. Saya damping sama Hendra nih. Dia bahasa Inggrisnya bagus dan bisa komunikasi dengan polisi Malaysia. Ya. Saya pernah tanya masalah ini, Hendra, kamu nggak kepingin jadi Kapolres? Siapa? Saya sudah mengabdikan diri di Propam aja Pak, di Paminal ini. Berarti dia menjiwai seperti itu. Sebetulnya anggota Propam ke depan itu harusnya seperti apa yang dilakukan Hendra. Nggak usah pindah-pindah, sehingga Propam itu benar-benar berperan aktif sebagai Propam. Kalau dia berpikir pindah Kapolres dulu keluar dan sebagainya, nanti dia bertindak lurus di Propam. Diterima di luar agak susah lagi gitu loh. Tapi begini Pak Uro, saya sependapat ya. Misalnya saya pernah studi di Jepang, polisi di Jepang pun akan bertugas di tempat yang sama lama sekali. Komitmennya penuh, lekat dengan masyarakat setempat. Tapi di Indonesia menurut saya kebalikan ya Pak. Mindset teman-teman di Polri adalah sedapat mungkin penugasan di wilayah, pindah-pindah, tour of duty, dan seterusnya. Karena mindsetnya seperti itu, saya maaf ini. Tidakkah Hendra ini harus kita pandang sebagai sosok personil Polri yang anomali ya? Ya, begini. Kalau kita kan punya sejarah dulu dengan ABRI, militer. Ya kan? Dengan TNI lah, seperti itu. Seolah-olah kalau mutasi-mutasi itu sebagai satu kebanggaan, bukan kerja. Jadi pangkat itu menjadi prioritas daripada jabatan, gitu loh. Nah, kalau dia sudah mengendaki, saya tidak mau tugas kemana-mana asal jabatan fungsional atau jabatan struktural di satu tempat, misalnya seperti Propam nih. Kalau dia ingin mengabdikan diri di situ, ya kita harus berikan penghargaan terhadap polisi yang seperti ini. Kalau dia, Pak, saya mau cari pangkat dulu untuk naik Kombes, biar pindah keluar dulu. Nanti setelah Kombes, saya kan pengen Brigjen jadi Karo Pamina lagi misalnya gitu. Nanti mau naik bintang 2, saya keluar dulu Pak, jadi Kapolda. Nanti balik lagi. Ya, kadang-kadang prestasi kerja itu nggak bisa diukur seperti itu, gitu loh. Jadi, tapi Hendra Kurniawan tidak pernah penempatan di wilayah ya Pak ya? Nggak pernah. Jadi terus saja di Propam? Ya, kalau nggak salah setelah pendidikan apa ya, SSP ketika dia nggak pernah tugas-tugas di luar Propam nggak pernah. Terus-menerus di Jakarta berarti ini orangnya, di Propam, di Mabes Polri. Mas Bambang, ini harus saya maknai sebagai sebuah perjalanan karir yang wajar, yang justru sangat profesional, atau justru janggal? Kalau saya melihat secara umum di kepolisian, ya anomali yang seperti Mas Reza tadi, karena prestasi, kompetensi di organisasi kepolisian itu juga harus, karena ini terkait dengan pelayanan publik, dia harus diukur oleh publik gitu. Sementara di Paminal ini hanya berhubungan dengan internal gitu. Jadi ukuran publik kepada sosok personil ini, rekam jejaknya tidak jelas seperti yang disampaikan Mas Reza tadi. Siapa sih ini sebenarnya gitu loh. Dan kalau kita melihat kultur di kepolisian ya, ini menjadi semacam
benteng gitu untuk lebih tidak disorot oleh publik, kemudian apa ya? Mereka membuat perlindungan gitu, membuat perlindungan terkait dengan karir dia dan terkait dengan sorotan masyarakat itu tadi, karena di kepolisian ini seringkali terjadi praktek-praktek kecurangan juga gitu loh. Tidak hanya mereka yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Kalau kita seringkali masyarakat kan menyoroti terkait dengan Satlantas yang melakukan pungli di jalanan, kemudian Satserse yang melakukan pemerasan segala macam, jual beli pasal dan yang lain-lainnya. Propam ini pun juga demikian gitu loh. Karena terkait dengan tradisi dalam tanda kutip tadi gitu loh. Propam ini malah menjadi semacam pengepul dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh rekan-rekannya di satuan yang lain gitu loh. Mas Bambang ingin mengatakan bahwa Propam itu ya mungkin tidak semua ya, tapi juga menjadi tempat berlangsungnya penyalahgunaan kewenangan oleh personil Polri terhadap personil Polri lainnya gitu. Demikian yang terjadi. Mungkin ada beberapa sosok yang sangat kuat ya, tapi praktek itu juga terjadi gitu loh. Tarik ulur kasus, kemudian sanksi itu juga terjadi pada mereka. Mereka ini ada pengawas di internal dan sangat memahami dan mengetahui bagaimana profil masing-masing personil di satuan-satuan itu. Karena karir personil ini pun juga didasari dengan rekomendasi dari Propam gitu. Jadi kalau misalnya seorang Hendra Kurniawan, konon ada yang bilang sejak Kompol, kalau Pak Ugro menyebut sejak AKBP, terus menerus di Propam, tidak pernah pindah kemana-mana. Saya minta penjelasan yang jernih. Berarti ini janggal atau wajar? Janggal ini cerminan ya, seorang profesional. Apalagi kalau dia berada di Mabes Polri terus gitu. Dia harus tour of duty. Apa yang Mas Bambang khawatirkan bahwa seorang Hendra Kurniawan terus-menerus berada di divisi Propam Mabes Polri? Kalaupun dia tetap di divisi Propam, dia harus tour duty di daerah-daerah juga. Harus itu? Haruslah. Karena masyarakat kita ini kompleks sekali. Masyarakat kita kompleks sekali dengan ragam kultur, budaya, geografis. Mereka harus memahami semuanya gitu. Kalau kemudian hanya dia ngendon di Mabes Polri terus, ya akhirnya muncul kacamata kuda gitu. Kacamata kuda, kemudian dengan kewenangan yang sangat besar di Propam ini, dia menjadi raja-raja kecil gitu. Dan raja-raja kecilnya ada di Propam. Di Propam. Tapi pion-pionnya bukan masyarakat. Jangan-jangan pion-pionnya personil satuan yang bermasalah ya? Iya, seperti itu. Saya melihat bukan hanya di Propam ya, di kepolisian ini kan banyak satuan-satuan yang berfungsi di internal ya. Salah satunya SDM. SDM pun juga berperilaku seperti Propam juga gitu loh. Untuk sekolah, untuk mendapatkan jabatan, bahkan menjadi semacam ada gium di internal bahwa SDM ini selain Propam adalah pengepul dari pungli-pungli yang dilakukan oleh personil di satuan lain seperti itu. Karena untuk naik harus melalui satuan ini gitu loh. Deskripsi situasi yang Mas Bambang ceritakan ini terus terang mengingatkan saya pada istilah predatory policing, perpolisian yang memangsa. Cuma ketika istilah itu diangkat, yang saya pahami adalah yang memangsa adalah personil polisi, yang dimangsa adalah masyarakat. Tapi jangan-jangan istilah predatory policing justru juga berlaku secara internal ya. Makanya Mas Reza, Verdi Sambo, Hendra Kurniawan itu sangat ditakuti oleh personil yang lainnya. Hendra Kurniawan pun sangat ditakuti? Sangat ditakuti. Karena dia orang dekat Verdi Sambo begitu maksudnya? Selain orang dekat Verdi Sambo, dia sebagai Paminal sangat ditakuti. Paminal itu tugas siapa sih Pak Ugro sebetulnya? Paminal ini? Ya, dulu memang ada sejarahnya sebelum reformasi. Dulu kalau ada permasalahan-permasalahan dengan anggota itu yang menangani tiga unsur lah. Yang satu propos dulu ada sendiri. Kemudian ada Pamsan itu dulu ada di Intel. Kemudian ada di Irwasum dulu Irjen Polri gitulah. Tiga ini. Jadi kalau seorang bermasalah itu akan menghadapi tiga fungsi ini. Ini urusan
selesai di sini belum tentu selesai di sini di sini. Oh, itu tidak simultan penanganannya atau prosesnya tidak simultan? Iya, Sendiri-sendiri begitu? Sendiri. Nah, setelah reformasi dibentuk Propam. Oke. Nah, digabung semua itu dalam iya. Propam. Tapi seharusnya Propam ini waktu saya di Propam sebenarnya jangan dibentuk tetap ada 3 unsur seperti ini. Sekarang ada Waprov, ada Propos, ada Paminal. Harusnya Propam itu suatu institusi yang kira-kira jadi satu. Misalnya ada anggota salah. Nah, Propam bisa bertugas yang berpakaian preman menyelidiki dulu. Menyelidiki itu mencari kira-kira sebagai penyelidik nih. Benar nggak peristiwa itu? Karena sudah ada pengaduan masyarakat seperti itu. Atau pengaduan dari pimpinan bisa juga seperti itu. Nah, kalau masih seperti sekarang ini ya memang sepertinya masih tugas seperti dalam zaman sebelum reformasi. Masih ada 3 seperti ini gitu loh. Jadi ya memang harus dirumuskan kembali. Propam ini harus bicara sebagai internal security lah. Jadi dia ya melindungi dan memberikan hukuman kalau ada polisi yang nakal, melindungi organisasi polisi dan juga melindungi masyarakat. Masyarakat yang dirugikan oleh polisi diproses gitu loh. Jadi jangan sampai Propam ini hanya seolah melindungi polisi atau menyalahkan polisi aja gitu loh. Jadi dalam kesehariannya Paminalnya apa yang dikerjakan, Pak? Ya biasanya ada perkara-perkara misalnya dikaitan dengan tambang misalnya gitu. Kok di sana ada isu misalnya ada setoran tambang kepada oknum di sana. Paminal turun, dia tidak berpakaian dinas, pakaian preman, mencari informasi tentang oknum polisi nakal yang bermain di tambang itu. Iya, bermain di tambang tadi. Kemudian ada kaitannya misalnya ada terima setoran dari tempat lain dan sebagainya itu, atau di jalan raya misalnya lalu lintas gitu, turun. Nah itu yang membuat citra polisi jadi baik, yang jadi baik itu adalah Propam itu. Atau Paminal itu yang turun duluan supaya nggak ketahuan. Gitu aja. Tapi sepanjang Bapak menjadi atasan dari Hendra Kurniawan tidak ada catatan miring kan tentang dia, Pak? Nggak ada. Saya hanya menilai gini, saya juga. Jadi kita punya alasan untuk mengatakan ya Hendra Kurniawan berada di situ ya karena memang itu komitmen dia, kesetiaan dia pada korps, begitu ya. Jadi setelah kejadian waktu Sambo itu dulu, saya tanya beberapa junior kan, gimana sih Pak Hendra ini dulu yang naruh Paminal ini kan? Nah, ini cerita dari junior ya. Jadi kalau ada masalah yang dilaporkan itu, kira-kira anggota yang dilaporkan ini dihubungi. Sebentar, masyarakat melapor ya kan. Kira-kira kasusnya tidak terlalu berat lah ya. Lalu dihubungi. Kamu lapor pimpinanmu. Ya, kamu ada masalah ini kamu selesaikan. Benar nggak seperti ini? Kalau udah bisa selesai, panggil masyarakatnya segera selesaikan urusan itu. Jangan sampai berkembang. Jadi tidak harus langsung diproses Propam sampai ke sidang kode etik seperti itu. Jadi ada juga mungkin yang disediakan Mas Bambang tadi betul ya, mungkin ada nih. Tapi yang baik-baik yang dilakukan oleh Hendra ini ya cukup banyak. Karena selama dengan saya belum pernah melihat apa yang dilakukan Hendra ini yang kira-kira melawan dengan etika, dengan hukum belum ada. Atau belum ketahuan, Pak? Ya, saya nggak. Memang masih nyalir ada gitu, tanda-tanda pelanggaran etik atau bahkan lebih serius dari itu yang pernah dilakukan oleh Hendra Kurniawan. Saya tidak menyoroti secara individu per individu tidak ya. Individu per individu tidak. Ya, saya melihat bahwa Propam ini kalau menjadi anomali, menjadi bunker perlindungan mereka yang bersalah. Itu ada negosiasi pada pelanggar. Sebentar. Yang ada di Propam itu adalah personil yang sebetulnya berintegritas atau justru personil polisi yang bermasalah? Seharusnya mereka yang sangat berintegritas ya. Yang paling baik, paling bersih dari situ semestinya. Karena ini menjaga etik ya, etik, moral terkait profesi kepolisian gitu. Ujung tombaknya adalah Propam gitu loh. Tapi faktanya seperti yang disampaikan Pak Ugro tadi, personil Propam ini juga tidak berkarir dari awal sama seperti kalau kita bandingkan dengan polisi militer di TNI misalnya. Ini kan mereka berkarir dari Korps CPM itu kan ada dari awal. Ini kan enggak kalau di Propam. Mereka bisa diambil dari mana saja gitu. Suka-suka SDM saya melihatnya seperti itu karena saya melihat ada beberapa contoh ya mereka yang sebelumnya di Satlantas kemudian tiba-tiba masuk menjadi Kabid Propam. Terus kemudian yang mereka dari Dirpol Air, jadi Propam. Jadi mungkin kontaminasi itu terjadi di situ gitu loh. Bisa seperti itu. Makanya yang menjadi problem di kepolisian ini lagi-lagi kan terkait
integritas personil ini tadi ya. Saya jadi penasaran, Pak Ugro, kalau di mata awam ya seperti saya menganggap satuan kerja yang prestisius itu ada Reskrim, Densus 88, sekarang jadi primadona Direktorat Perlindungan Perempuan Anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kalau Propam merupakan pos yang diincar tidak Pak oleh personil Polri? Kalau saya ingin masuk Propam. Kalau minta Propam belum pernah saya dengar, Pak, saya ingin mengabdi di Propam sampai saya mati, nggak ada. Ya, jadi masih penugasan seperti itu. Sehingga perlu ada semacam kejuruan seperti Propam. Karena Propam ini memang harusnya berdiri sendiri. Ya, dulu pernah waktu restrukturisasi, reorganisasi itu, kalau bisa di sebelah, di bawah Kapolri itu ada Irjen lagi, atau sekarang IRUM lah gitu ya, Inspeksi Jenderal, ada pengawasan Propam sendiri, gitu. Jadi sama-sama bintang 3 dan yang di sini nih kalau bisa jangan pindah-pindah supaya dia memang menjiwa di situ, sehingga kalau ada yang salah dia juga bisa diperiksa oleh Propam di situ juga. Ada anggapan awam begini ya, saya sebetulnya menyatakan ini dengan kesedihan ya. Ada loh pos-pos di Polri itu yang disebut basah. Ya kita tahu lah maksud basah itu apa, seperti menghasilkan uang. Sebutlah. Ini sudah menjadi perbincangan umum juga. Mudah-mudahan Polri tidak marah. Reskrim, Lantas. Betul Mas Bambang ya? Betul. Kalau Propam tidak termasuk pos yang basah Mas Bambang? Tidak termasuk. Tidak termasuk. Tapi kalau saya mencari catatan saya, menjadi pengepul malah. Jadi pengepul malah. Karena terkait dengan pelanggaran, yang basah itu dalam tanda kutip, mereka bisa menggunakan kewenangannya secara bebas untuk menyalahgunakan kewenangannya seperti itu. Artinya di situ ada potensi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh personil. Dan ini adalah domain dari Propam. Disitulah mereka bermain seperti itu. Ada satu lagi pandangan halayak luas. Saya pikir ini harus dikoreksi juga. Lemdiklat itu seolah menjadi kemungkinan 2. Mereka yang bermasalah atau mereka yang memasuki usia pensiun. Kalau Propam tidak seperti itu kan ya Pak Ugro? Enggak sampai apa. Jadi lembaga pendidikan juga beberapa Kapolri dulu juga sudah melakukan langkah, sudah dimonitor oleh pimpinan. Nah, jangan sampai di situ tempat parkir orang-orang yang bermasalah. Dia akan menciptakan polisi-polisi baru. Kalau yang bermasalah ditaruh lembaga pendidikan kan berarti dia menciptakan polisi-polisi jelek untuk masa depan gitu. Nah, seperti itu. Jadi contoh misalnya lulusan terbaik Sespimen atau Sespimti. Dulu ada yang tugaskan misalnya langsung ke Akpol atau ke Sespimen gitu. Tapi diberi waktu. Misalnya 2 atau 4 tahun habis itu ya mutasi lagi keluar seperti itu. Saya punya pertanyaan yang barangkali terdengar kurang sopan nih Pak Ugro. Yaitu tentang kalau institusi Polri menjatuhkan sanksi, menjatuhkan hukuman kepada personilnya, itu serius apa sih? Tapi saya akan ke sana setelah saya mengajukan pertanyaan begini ke Mas Bambang. Mas, bagi saya ya, ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang mengoreksi putusan sebelumnya, itu biasa aja. Misalnya semula hukuman 20 tahun, dikoreksi jadi 10 tahun. Hukuman 20 tahun, dikoreksi menjadi 10 tahun. Pokoknya koreksi-koreksi begitu biasa. Tapi kenapa ketika sanksi bagi Hendra Kurniawan diubah, dari pemberhentian tidak dengan hormat, diubah menjadi demosi, kenapa itu kemudian harus menjadi salah satu titik kegaduhan juga gitu di ruang maya? Ya gini, pemberhentian tidak dengan hormat, pemberhentian pada personil kepolisian itu kan sebenarnya diatur dalam Peraturan Pemerintah 1 tahun 2003. Yang kemudian juklaknya itu Peraturan Kapolri saat ini, yang berlaku saat ini, Peraturan Kapolri 7 tahun 2022 tentang sidang kode etik profesi kepolisian. Sebelumnya itu adalah ada peraturan tahun 2014 yang mengatur bahwa personil yang divonis pidana lebih dari 2 tahun itu harus di PTDH. Seperti itu Mas Reza. Kalau hukuman pidananya lebih dari 2 tahun, otomatis PTDH. Seperti itu. Tetapi tahun 2022 pasca kasus Brotoseno. Nah itu. Kasus Brotoseno itu kan divonis 5 tahun. Tetapi kemudian dia aktif kembali setelah menjalani penjara 5 tahun itu, dia aktif kembali. Kemudian menjadi kehebohan, akhirnya Kapolri mengeluarkan peraturan Kapolri 7 tahun 2022 itu. Yang di situ memunculkan pasal terkait peninjauan kembali yang bisa dilakukan oleh Kapolri.
Akhirnya melalui peninjauan kembali oleh Kapolri, Brotoseno akhirnya di PTDH seperti itu. Sebentar, saya masuk pertanyaan sisipan dulu. Peraturan Kapolri itu hanya berlaku pada masa Kapolri yang bersangkutan, sehingga begitu terjadi pergantian Kapolri dianggap tidak berlaku, atau tetap berlaku terus? Seharusnya berlaku. Peraturan Kapolri kan bukan peraturan Pak Kapolri, Mas. Okay. Artinya berlaku terus gitu loh. Pasca tadi terkait dengan peraturan 7 tahun 2022 tadi, akhirnya Brotoseno diberhentikan. Ya, karena hukumannya di atas 2 tahun. Hukuman pidananya di atas 2 tahun. Itu merujuk peraturan Kapolri tahun 2014 tadi, Mas. Ya, ya. 2 tahun. Di atas 2 tahun harus PTDH. 2022, ukuran 2 tahun itu tidak ada. Jadi batasan 2 tahun itu tidak ada. Mereka yang melakukan tindak pidana diusulkan untuk di PTDH, gitu kan. Artinya kalau menjadi acuan peraturan Kapolri 2022 ini, siapapun yang dipidana harusnya diusulkan untuk di PTDH. Tidak serta-merta bahwa seseorang yang misalnya dihukum 10 tahun, anggota Polri dihukum pidana 10 tahun, tidak serta-merta kemudian PTDH, artinya begitu ya? Tidak benar, karena muncul ada peraturan tersebut. Semuanya kan kalau merujuk PP 1 tahun 2003 tadi, pemberhentian tidak dengan hormat itu kan atas usulan Kapolri, gitu loh. Jadi kalau Kapolri tidak mengusulkan, bisa tidak di PTDH gitu loh. Tetapi kan harus ada alasan yang kuat bahwa Kapolri tidak mengusulkan. Padahal kalau saya melihat pasal di PP 1 itu, usulan ini hanya sekedar administrasi saja. Gitu. Oke, lantas apa yang bisa kita pahami terkait dengan perubahan sanksi bagi Hendra Kurniawan, Brigjen Pol Hendra Kurniawan? Artinya etik di Polri itu suka-suka gitu. Sangat subjektif sekali. Akibatnya pelanggaran-pelanggaran itu mendapatkan toleransi, ditoleransi oleh Polri gitu loh. Kalau terkait dengan kawan-kawan Hendra dalam kasus Sambo ini kan hampir semuanya tidak ada yang di PTDH gitu. Kecuali Verdi Sambo kan. Tapi ya jangan lupa Kapolres Jakarta Selatan pernah demosi, naik pangkat juga akhirnya jadi bintang. Makanya artinya tidak ada yang di PTDH kan, Mas? Iya. Eliezer yang menembak, membunuh, diaktifkan kembali. Mas Bambang ingin mengatakan bahwa kepatuhan pada etik di organisasi Polri semasa kepemimpinan Jenderal Listio Sigit tidak lebih tinggi, tidak lebih luhur daripada kepemimpinan Kapolri sebelumnya? Yang terjadi demikian, sangat minim sekali. Saya melihat etik di Polri saat ini sangat menurun gitu loh. Bahkan ada dekadensi terkait dengan nilai-nilai moral di kepolisian. Faktanya demikian, mereka yang melakukan pelanggaran pidana, Mas. Polisi ini penegak hukum gitu loh, penegak hukum terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pidana. Kalau mereka melakukan pidana loh, ya masyarakat ini akan percaya pada siapa gitu loh. Apalagi menurut saya ketika pelanggarannya berupa obstruction of justice, menurut saya sih apalagi lembaga penegakan hukum justru mengacaukan kerjanya sendiri, itu kan menurut saya parah. Dan itu dianulir dari PTDH, kemudian melalui proses bandingnya pun kan juga di PTDH. Ketika sidang kode etik pertama PTDH, banding PTDH, sekarang peninjauan kembali. Saat ini peninjauan kembali untuk aktif itu. Peninjauan kembali memang melalui proses sidang kode etik ya. Tetapi tetap saja yang memutuskan adalah Kapolri. Gitu. Tetap saja yang memutus adalah Kapolri. Karena itu beralasan Pak Ugro tadi saya bertanya bahwa kalau institusi Polri menjatuhkan sanksi, hukuman kepada anggotanya, itu seserius apa sih Pak? Apalagi maaf nih, yang dijatuhi hukuman adalah seorang bintang. Iya. Sesama bintang. Saya kok tidak membayangkan sanksi itu memiliki efek jera ya Pak bagi yang bersangkutan. Ya. Koreksi saya kalau keliru Pak. Situasi kebatinan, situasi kejiwaan, psikologi. Dengan terjadinya kasus penembakan oleh Kadipropam waktu itu, Pak Jenderal Sambo waktu itu, saya melihat ada semacam seperti kepanikan ya. Akhirnya semua diproses, ya kan, diusulkan untuk PTDH,
dan obstruction of justice. Pasal obstruction of justice ini mulai muncul di Republik ini, itu kasusnya Sambo. Kasus Sambo. Rame dibicarakan. Nah, saya satu-satunya orang yang tidak setuju kalau polisi langsung menangani TKP dikatakan obstruction of justice. Saya tanya dong, si Hendra waktu itu lewat keluarganya, bagaimana yang dilakukan Hendra? Dan saya ketemu Hendra sendiri waktu di pengadilan. Saya tanya, apa yang kamu lakukan? Dia cerita semua. Wah, kok bisa seperti ini kena obstruction of justice dan hukumnya PTDH. Saya pikir ini kalau Polri selalu mengaitkan anggota salah menangani TKP kemudian obstruction of justice, saya yakin polisi tidak ada yang mau menangani TKP. Padahal TKP itu adalah pekerjaan utama Polri. Ini kan bahaya. Gitu loh. Tapi sekarang saya balik, Pak. Kalau misalnya terhadap Brigjen Hendra Kurniawan tidak dikenakan obstruction of justice, lantas menurut Bapak apa yang dia lakukan? Ya, karena sidang kode etik. Kalau dia memang benar-benar terlibat, ada hal misalnya katakanlah merintangi copot kamera nggak? Apa yang dilakukan Hendra sebenarnya kan nggak pernah dibuka di publik. Jadi Hendra Kurniawan cukup diproses etik tanpa pidana. Nah, pidananya nggak bisa kena. Karena dia tidak melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Sambo dan kawan-kawan. Pasca kejadian dia dipanggil sama Kadipropam, apakah dia harus menolak dipanggil atasannya? Kalau sesaat lalu saya menangkap dari Mas Bambang bahwa institusi Polri hari ini tidak lagi begitu setia pada yang namanya etik. Tapi kalau dari apa yang Bapak sampaikan terkait dengan perlakuan terhadap Hendra Kurniawan, justru menurut saya eksesif dong jadinya, Pak. Ya, jadi ini perlakuan yang melebihi takaran, jangan-jangan. Betul. Kalau dia terlibat pembunuhan bersama Sambo waktu itu, silakan diproses pidana. Tapi kalau dia tidak melakukan setelah kejadian baru dipanggil oleh Sambo, dan dia juga tidak memerintahkan apa-apa di situ, kenapa harus kenakan obstruction of justice? TKP yang rusak itu makanan pekerjaan polisi yang paling membanggakan kalau bisa diungkap. Gitu loh. Jadi jangan selalu dikatakan kalau TKP rusak polisi harus obstruction of justice seperti itu. Jadi dengan Hendra Kurniawan itu sebenarnya saya ikut menjadi yang saksi meringankan waktu sidang di pengadilan. Jadi memang perlu ada semacam reformasi di bidang masalah sidang kode etik profesional Polri tadi, KEPP ya di situ. Ini harusnya kita bisa menyentuh beberapa negara. Kenapa harus ada sidang kode etik mulai tingkat pertama banding kasasi? Menurut saya nggak perlu. Jadi sidang kode etik memutuskan anggota ini apa? Akan misalnya demosi. Demosi itu apa? Nanti kita bicarakan boleh lebih lanjut. Atau dia mungkin tidak boleh ikut pendidikan dan sebagainya, tidak boleh naikkan pangkat selama berapa periode, silakan. Tapi kalau anggota polisi itu menyatakan akan PTDH, sebelum PTDH, pemberian tidak dengan hormat yang diatur di Undang-Undang Kepolisian tadi, harus dinyatakan ditemukan bahwa dia tidak layak. Nah, dinyatakan tidak layak ini arahnya kan seperti PTDH. Ya, yang memutuskan tidak layak siapa? Bukan Kapolri. Siapa? Nanti kalau yang tidak layak ini yang memutuskan adalah sidang kode etik, ya kan, dianggap tidak layak. Kalau diajukan Kapolri, Kapolri akan minta pendapat sama divisi hukum. Nah, divisi hukum mengatakan ini masih layak gitu kan? Ini bertentangan dengan divisi hukum itu kan bukan jabatan dewan gitu kan? Ketika Bapak hadir sebagai saksi yang meringankan di persidangan Hendra Kurniawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, itu yang Bapak katakan bahwa tidak semestinya ada persidangan ini, kurang lebih begitu. Iya, tidak perlu. Cukup etik saja terhadap terdakwa ini. Faktanya sudah dibuktikan semuanya naik pangkat. Saya juga tidak menolak kalau mereka naik pangkat. Kalau mereka melakukan pembunuhan, oke, mereka naik pangkat saya komplit. Tapi kalau dikatakan, udah selesai masanya melaksanakan putusan kode etik, ya selesai. Nah, jadi maksud saya gini, kalau diputuskan kode etik dianggap tidak layak, seharusnya Polri ke depan nanti membentuk Dewan Kehormatan. Ada Dewan Kehormatan Perwira dan ada Dewan Kehormatan Bintara, Tamtama atau Brigadir sama Bayangkara tadi di sini. Itu Dewan Kehormatan Perwira di atas. Jadi seperti Hendra Kurniawan. Kalau memang dinyatakan tidak layak, dia dinyatakan oleh Dewan di atas. Nah, Dewan di atas lengkap. Ada di situ Kompolnas, ada psikolog juga di situ, ada kawan-kawannya dinyatakan. Nah, masih layak enggak? Nah, ini pernah terjadi. Saya dulu kan banyak belajar ke Arizona di Amerika. Seorang polisi diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat. Sidang nih, tapi dinyatakan
Dia dituduh karena tidak maksimal kerja, sering masuk siang dan tidur di kantor. Setelah ditanya, yang pintar dari ya seperti Mas Rida psikolog. Kenapa Anda berbuat seperti itu ini? Ya Pak, istri saya sakit, nggak bisa tidur terus nggak bisa bekerja. Anak saya harus berangkat sekolah. Saya malam merawat istri saya, pagi saya nyiapkan makanan anak saya, sehingga saya selalu bangun kesiangan ke kantor dan saya di kantor ngantuk. Di kantor dalam keadaan letih. Iya. Jadi dia tidak dipecat, diberikan jabatan, tapi demosi itu kan sebetulnya bukan diturunkan pangkat bukan, turunkan jabatan bukan. Dia ngambil pangkatnya diturunkan, dia menerima di situ nggak ada masalah. Yang penting pekerjaan di sana kan gajinya tinggi sudah ya. Demosi bukan berarti turun nih Pak? Ya, demosi kalau di Amerika itu turun pangkat dan jabatan. Oke. Kalau di sini kan turun jabatan. Iya. Bukan turun pangkat nih. Pangkat, hanya jabatan yang turun. Seharusnya turun pangkat dan jabatan. Seharusnya turun pangkat juga. Iya, turun pangkat dan jabatan. Tapi kan ada masanya gitu loh. Sama dulu kalau di Akabri. Saya tingkat 4 sudah senior. Begitu saya ada pelanggaran, saya turun pangkat. Nanti kira-kira 6 bulan saya dikembalikan lagi. Tapi saya kelasnya tidak turun. Tadinya saya menganggap begini Pak Ugro. Ketika, ya sebetulnya saya hanya mengcopy paste pandangan sejumlah teman ya. Bahwa ini berubahnya sanksi terhadap Hendra Kurniawan dari pemberhentian tidak dengan hormat menjadi demosi. Inilah bukti betapa ecek-eceknya hukuman atau sanksi di institusi Polri. Nah, itu tadi saya katakan. Tapi sekarang saya setelah menyimak perspektif Bapak justru agak bergeser pandangan saya. Iya, karena putusan ini kan berjalan waktu nih. Pertama diputus PTDA, banding PTDA. Begitu mungkin kasasi atau peninjauan kembali ya. Dilihat yang meninjau kembali siapa? Apakah tim yang dulu menyidangkan? Sama kalau saya lihat peraturannya sama Pak. Ini kan aneh. Yang menyidangkan juga Kapolri diwakili oleh Pak Kapolri, Irwasum ya sama juga. Jadi tingkat satu dengan tingkat berikutnya sidang etik sama saja gitu. Sama saja, apalagi kalau di level jenderal. Kalau misalnya sama saja, saya ulangi nih Mas. Yang menyidangkan Hendra Kurniawan di tingkat sidang etik pertama, kemudian tingkat banding adalah mereka yang sama. Lantas apa yang bisa kita pahami terjadinya perubahan putusan terkait dengan sanksi etik itu? Ya, saya melihat bahwa sidang kode etik itu hanya sekedar formalitasnya seremonial saja untuk meredam desakan dari masyarakat. Saya melihatnya seperti itu, Mas. Makanya sedih sebenarnya. Dan ke depan tidak bisa seperti itu, gitu loh. Demosi yang seperti disampaikan Pak Ugro tadi terkait dengan etik profesi itu harus benar-benar kuat, gitu loh. Kalau mereka di Polri ini kan ada dua pegawai kan, satu profesi Polri, satu lagi ASN, satu ASN, PNS yang seperti itu. Seharusnya kalau mereka yang tidak sudah keluar dari etik Polri ini, ya bisa dicopot dari profesi Polri, dimasukkan sebagai ASN. Kalau seperti itu kan lebih layak, kalaupun terpaksa tidak di PTDH. Kalau saya tetap sebetulnya tidak begitu setuju, Mas. Yang bermasalah apalagi yang berat ya tidak semestinya berada di institusi itu, karena jadi toksik. Ya, kalau hanya ubah seragam gitu, ya, kalau hanya ubah seragam, menurut saya hanya kalau seperti itu. Cuma ada beberapa daripada sekarang menjadi berprofesi sebagai Polri terus, kan menjadi lebih parah. Toksik mana kalau dibandingkan dilempar menjadi ASN dibandingkan tetap jadi menjalankan profesi Polri meskipun tanpa ada jabatan. Jadi Mas Bambang tidak puas, tidak happy bahwa sanksi etik bagi Hendra Kurniawan diubah. Ya, itu mencederai rasa keadilan bagi kawan-kawan lain yang masih memiliki integritas, masih menjaga moral dan etik seperti itu, Mas. Apalagi kalau kita melihat kasus yang bersamaan dengan Hendra Kurniawan ya, mereka yang bermasalah sudah di sidang kode etik pun juga kemudian dipromosikan. Apakah kawan-kawan yang lain tidak ada yang memiliki kualitas seperti dia? Iya. Kan kasihan. Pak Ugro pernah tidak dapat sanksi, Pak? Entah itu dari institusi atau tanda petik sebatas dari atasan, dari pimpinan, pernah tidak dapat sanksi? Saya dulu setelah Kapolda Sulawesi Tengah nih, ya kan? Bapak dulu jadi Kapolda Sulawesi Tengah kan ya? Kan orang teriak dicopot itu, ya kan? Saya bilang juga tidak dicopot karena saya dimutasi dengan jabatan yang sama. Tapi, kenapa publik sempat menafsirkan Bapak dicopot? Ya kan, saya menolak untuk eksekusi terpidana permintaan dari kejaksaan kan saya tolak. Oh ini konflik POSO Pak ya? POSO. Terkait konflik POSO. Ya. Bapak diminta atau diperintahkan tempat mengeksekusi kan, permintaan jaksa diikuti kan, tapi saya tolak. Saya kan
Kapolda juga manusia juga penegak hukum kan gitu. Saya juga Kan punya pimpinan. saya kan kiblat saya kan undang-undang, peraturan. Wah, ini dia nih. Ya kan? Jadi bukan pimpinan perintah pimpinan nggak bisa kita gunakan. Ya kecuali baris berbaris. Oke, lalu Bapak menolak untuk melakukan eksekusi mati terhadap terpidana. Nah, supaya saya bisa dicari kesalahannya, dicarilah pasal. Di situ pasal diduga ada penggelapan uang operasi di Poso. Ini dicari-cari masalahnya, Pak? Dicari, karena yang disalahkan adalah wakil saya. Iya. Tapi saya dianggap tidak melakukan pengawasan secara sadar dan bertanggung jawab kepada Wakapolda. Oh, itu lentur banget itu menurut saya itu. Waskan kan? Pak ya. Lentur sekali itu kalau begitu. Saya tanya, pasalnya mana? Yang meriksa waktu itu Propos kan? Junior saya. Datang ke Palu? Enggak. Atau Bapak dipanggil ke Jakarta? Saya udah pindah Jakarta. Oke. Nah, pasalnya apa? Terus ada nggak job description mengatakan bahwa Kapolda harus mengawasi Wakapolda? Wakapolda di rumah diawasi istrinya, di jalan diawasi masyarakat, di kantor diawasi Irwasda dan Propam. Saya mengawasi di mana? Udah dewasa semua dan tidak ada korupsi. Jadi mohon izin Pak, ini pertanyaannya. Bapak jawab, loh, saya kan nggak ujian sama Anda. Ya saya nggak ada kesalahan, jelaskan kalau nggak ada kesalahan, saya tidak jawab. Akhirnya selesai semua di situ. Jadi saya memang tidak pernah dituduh melakukan hal-hal yang berkaitan dengan etik seperti itu. Toh setelah 2006 dicopot, saya 2008 ya kan, setelah Kepala Pusat Informasi dijadikan Kadipropam. Dari Polda Sulteng Bapak pindah ke mana? Pusat Pengolahan Data. Maaf kata ini. Maaf betul ya. Pusat Pengolahan Data kan di mata saya eksternal nih Pak. Juga tidak begitu presisius. Oh iya, biasa saya bertanya. Bisakah saya maknai bahwa dicopotnya Bapak dari posisi Kapolda Sulawesi Tengah, mentereng kan itu, tiba-tiba sekarang di Pulahta, saya nahan ketawa nih sebetulnya, tapi nggak bisa juga nahan ketawa. Itu kan sebetulnya bentuk betapa Bapak dapat sanksi, Pak. Bukan sanksi, kalau yang diangkat dari Panglima menjadi staf khusus itu sepertinya sanksi. Ya kan? Tapi kalau saya di Infolata tuh justru kebanggaan saya. Wah, ini mengada-ngada. Ya, tapi benar, Pak. Benar, Mas. Benar, kebanggaan saya. Karena Ugro Seno di Pulahta, itu merupakan kebanggaan. Iya, karena saya diminta oleh kalau rapat dengan Menteri Keuangan, Bappenas, coba bagian pengolahan data, siapkan data real polisi yang sebenarnya berapa. Masa tiap tahun selalu ada berlebih seluruh pegawai polisi, TNI, dan aparat sipil negara ini selalu kelebihan gaji sekian triliun. Coba bisa nggak datakan? Nah, ini kan PR. Wah, ternyata Infolata itu juga harus punya data polisi seluruh Republik Indonesia. Ya, saya ikuti aja deh. Ya, kita ikuti kan? Nah, saya menikmati setiap jabatan itu ya apa yang bisa saya kerjakan, saya kerjakan. Ya. Kecuali saya dipilih jadi staf ahli, staf khusus, dan mungkin saya diparkir di situ. Tapi benar ya sama Pak Ugro itu, Mas. Saya melihat memang cara pandang masyarakat kita memang berbeda ya. Seseorang yang tiba-tiba copot dari Kapolda, dari Kapolres, itu seolah-olah adalah sanksi. Iya. Padahal belum tentu. Belum tentu. Iya, kalau misalnya pos berikutnya bagus, oke, Mas. Tapi kalau Pulahta, jangan salah Pak Ugro. Saya dulu pernah jadi ASN. Saya ditempatkan di Pulahta. Saya tahu seriusnya pekerjaan itu. Tapi bagi institusi Polri, harus saya katakan, Pulahta bukanlah pos yang favorit yang dicari, bahkan mungkin cenderung dihindari. Ya benar, karena ukurannya tadi adalah basah dan kering itu tadi kan. Jadi itu. Ya, ini bukan tempat basah pasti itu. Mungkin saya tidak pernah berpikir tugas di polisi itu basah dan kering. Jadi mungkin saya merasa saya diberikan penghargaan tugas di bagian pengolahan data. Toh dari pengolahan data saya mungkin dianggap prestasi tidak ada, tapi yang menyiapkan sistem pengamanan pemilu 2009 waktu itu adalah saya. Ini kesannya Bapak luhur sekali nih, Pak. Tapi saya membayangkan setelah tayangan ini muncul di YouTube, saya ingin tahu netizen percaya tidak terhadap apa yang Pak Ugro Seno katakan, bahwa saya bisa menerima posisi di Pulahta, saya tidak pernah mencari basah-basahan dan seterusnya. Karena saya percaya bahwa Tuhan itu tidak tidur. Setelah di pusat pengolahan data, Pak, saya tidak pernah berpikir, segera promosi bintang 2, kawan-kawan saya udah naik bintang 2, saya enggak. Tapi ternyata di tengah perjalanan itu ada pergantian Kapolri, sudah disiapkan 2 calon, ya kan? Presiden SBY minta lewat Sekmil. Coba tanya Ugro Seno siapa yang cocok jadi Kapolri. Loh, saya Brigjen dikatakan diparkir di Infolata. Iya.
Ya, kok saya masih diminta pendapat siapa yang cocok jadi Kapolri? Jadi apa artinya? Berarti kan dikenal saya di luar juga saya masih nggak ada masalah. Kan saya tanya sama kawan saya, Anomali ini, Mas. Iya. apakah presiden tidak tahu kalau saya ini menolak eksekusi terpidana mati? Oh ya, Pak SBY udah tahu, lu yang betul katanya. Loh, saya nggak pernah menyatakan diri saya betul, presiden udah menyatakan betul secara verbal kepada Bapak jadi Wakapolri ketika Kapolrinya siapa, Pak? Pak Timur. Pak Timur Pradopo, dekat dengan Bapak ya, makanya Bapak jadi Wakapolri. Oh enggak. Jadi? Enggak, Mas. Kita sudah tinggal 7 bulan lagi, ya kan? Purna. Ya, Pak Nanan pensiun nih. Agustus nih. Juli akhir ya. Pak Nanan waktu itu Wakapolri kan, Pak? Mau pensiun. Wanjak. Ya kan? Diputuskan oleh Wanjak, dipimpin Kapolri semua kan? Diputuskan calon Wakapolri 2 nih. Sutarman sama Budi Gunawan. Orang kuat semua itu, Pak. Loh, iya. Saya bilang, bagus dong. Kita udah mau pensiun, ngapain jadi Wakapolri lagi? Nggak usah lah. Tinggal 7 bulan lagi. Iya kan? Iya. Udah. Dibawa nama ini oleh Kapolri Pak Timur ke Pak SBY di kediaman di Cikias. Untuk apa dibawa? Emang harus, Pak? Ya kan disampaikan, ini ada calonnya. Mana yang mau akan dipilih nanti kan? Itu bukan sepenuhnya hak dari Kapolri untuk memilih Wakapolrinya. Ya, itu yang nggak diikuti oleh penggantian Panglima sekarang itu kan seperti itu kan. Apa salahnya minta petunjuk presiden ini jabatan Wakapolri kan gitu nih. Lanjut, Pak. Jadi Pak Sutarman, Pak Budi Gunawan namanya disodorkan oleh Pak Timur Pradopo kepada Presiden SBY. Jam 10 malam saya ditelepon sama Kapolri Pak Timur. Mas ketemu. Saya datang ke kediaman Kapolri. Ada Mas. Ini Pak SBY minta saya jadi Wakapolri. Saya nggak diusulkan Pak. Padahal nggak diusulkan. Iya. Nah itu kata Tuhan tidak tidur. Iya. Nah malaikat kalau turun komputer di SDM bisa diputar gitu. Saya punya pemikiran seperti itu. Karena ya saya nggak tahu kok saya bisa jadi Wakapolri itu. Di mana prestasi saya? Mungkin saya nggak merasa punya prestasi. Jadi kira-kira apa yang membuat seorang Ugroseno diminta oleh langsung Presiden SBY ini Wakapolrinya? Dia pernah menentang perintah pimpinan untuk eksekusi mati kan Bapak tolak kan? Masuk Pulahta. Ya. Lantas apa yang membuat seorang Ugroseno seperti itu? Jadi memang betul tadi Mas Reza. Jadi saya cari nih, di mana prestasi saya setelah bintang 1 nih sini. Saya cari nih. Oh ternyata di sini. Di depan 3 calon terpidana mati. Saya tahu calon 3 terpidana mati ini korban kriminalisasi. Korban kriminalisasi? Iya. Saya berani pertanggungjawabkan, saksi sidang pernah saya panggil, saya rekam, rekamannya ada kok. Sampai sekarang belum saya publis saja itu. Saya khawatir nanti setelah 10 tahun lagi lah saya keluarkan nanti. Karena itulah Bapak tidak mau melakukan eksekusi terhadap mereka. Saya bicara di depan 3 terpidana mati. Selama saya jadi Kapolda Sulawesi Tengah, Anda bertiga tidak akan saya eksekusi. Sebelum hak Anda secara konstitusional diberikan oleh negara. Ya, jaminannya pangkat sama jabatan saya. Jadi waktu saya dicopot itu, saya ikhlas. Untung setelah dicopot, saya pindah jabatan di Polhata tadi. Kalau saya dicopot, dari Kapolda saya dicepit jabatan, mungkin saya salah. Beda loh Mas, dicopot sama dicepit Mas. Cepit itu mau kemana lagi udah susah nanti. Ternyata setelah dicopot dari Kapolda Polhata, pergantian Kapolri saya jadi Kadipropam. Orang pasti nanya, loh, udah dicopot bisa Kadipropam. Emang yang tanda tangan TR mutasi siapa? Yang gerakan tangannya Kapolri, tanda tangannya ASSDM, tanda tangan itu siapa? Ya tetap Allah gitu aja. Saya berprinsip gitu aja. Bukan. Betul. Memang sebetulnya itu jawabannya sebenarnya iya, di situ. Iya. Waktu Bapak menolak perintah untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana mati dalam kasus konflik Poso, Bapak tidak diperiksa, tidak dimarahi, tidak ditegur, tidak ditanya. Nggak ada. Saya hanya bicara sama Allah aja. Saya hanya bicara sama Allah. Udah. Saya hanya bertanya pada siapa. Ya kan? Apa mana yang saya harus pilih nih? Saya laksanakan atau tidak? Nah, saya bicara sama nurani saya. Apa risikonya semua nih? Kiri kanan saya timbang-timbang. Oh, saya tolak. Makanya begitu diperintah tetap saya tolak dengan segala risiko loh ya. Iya. Gitu. Tapi Mas Bambang saya pikir ini mungkin 1 dari 1000 kali ya. Anomali Mas. Iya. Dicopot dari posisi Kapolda, oke-oke aja. Ditempatkan di Pulahta, tetap lempeng-lempeng aja. Nah, saya ditanya di waktu telepon Kapolri waktu itu, saya copot kamu. Siap, terima kasih Jenderal. Dicopot terima kasih saya.
Tapi kan terima kasihnya sarkastis. Oh enggak, terima kasih Jenderal. Saya kalau nggak dicopot di pasar nembak, saya melawan nurani saya stroke Mas. Iya. Loh kalau stroke mau jadi bintang 4, bintang 5 dan sebagainya, hormatnya nggak begini lagi, pasti gemeter. Iya, iya. Nah, Bapak itu yang saya takut. dibilang dicopot lewat telepon, Pak. Per telepon. Ini nih, sekarang saya mau tanya deh, oke deh. Anggaplah Pak Ugroseno bisa menerima kenyataan seperti itu dengan lapang dada. Respon keluarga bagaimana, Pak? Saya udah bicarakan, ini risiko kalau saya tolak, saya dicopot. Dan tetap sehat. Tapi kalau saya terima, saya melawan nurani, saya membohongi rakyat seluruh Indonesia dan dunia. Saya berpikir terus, saya pasti stroke. Kalau udah stroke, siapa yang merawat saya? Enggak ada. Lalu apa tanggapan istri? Ya udah yang terbaik bagi papa itu aja. Tapi sedih juga? Enggak juga. Wong saya tidak pernah cari apa-apa di polisi, biarin aja. Anak-anak waktu itu juga ikut ke Palu, Pak? Kan anak-anak ada sekolah di Semarang sampai Surabaya. Baik. Jadi dicopotnya Bapak dari Sulawesi Tengah tidak membuat ritme kehidupan mereka terganggu juga enggak kan ya? Oke. Mas, saya antara percaya dengan tidak percaya, Mas. Kalau menurut pengamatan Mas Bambang, ketika seorang anggota suatu korps, entah itu polisi, entah itu tentara, dijatuhi sanksi, itu sebetulnya suasana batin mereka seperti apa, Mas? Atau nggak, alah ini ece-ece aja nih? Gitu. Ya, ini ada dua, Mas. Bagi mereka yang benar-benar merasa jabatan itu adalah prestis, tentu itu dicopot dari jabatan itu tentu sangat membuat mereka terpukul. Tapi kalau mau jabatan ini amanah, gitu, tentu adalah hal yang menjadi biasa-biasa saja seperti itu. Cuma problemnya kalau saya melihat perkembangan saat ini sangat sulit menemukan, mohon maaf Pak, ini bukan karena saya sering kali berdiskusi dengan Pak Ugro, anomali seperti Pak Ugro seperti ini sangat jarang sekali, karena lebih pada sekarang ini lebih pada pragmatisme ya. Mereka mengejar jabatan, makanya SDM itu menjadi tadi di awal adalah pengepul karena mereka yang sangat memiliki kemenangan untuk mengatur jabatan itu. Mereka berbondong-bondong melakukan pungli di satuan-satuan di wadah masyarakat, kemudian berupaya untuk mencari jabatan untuk setor ke SDM gitu. Saya melihat beberapa kasus yang beberapa tahun yang lalu misalnya, ketika Pak Listio Sigit menjadi Kabid Propam, itu pernah membuat gebrakan, Mas. Membuat gebrakan, melakukan sidak ke bawah, kemudian ditemukan beberapa pungli di Polres-Polres, dicopot saat itu. Tapi kemudian beberapa bulan kemudian oleh SDM kemudian dipromosikan lagi. Jadi sanksi itu nyaris tidak membuat efek jera. Pastilah. Gitu. Karena ya ini hanya sekedar parkir saja gitu. Jadi mereka tidak menyadari bahwa ada kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi seperti itu. Kan menyedihkan sekali. Dan catatan Mas Bambang, pada masa kepemimpinan siapa ya? Polri itu tampak sangat teguh memegang etik gitu, dan menjatuhkan sanksi itu sangat-sangat serius terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran. Pasca reformasi ini lebih permisif ya. Lebih kompromistis jadinya terhadap pelanggaran ya. Iya. Mulai kalau kita kasus yang besar itu kan kasusnya Pak Susno, kemudian kasus Joko Susilo kan, korupsi korupsi SIM. Mereka tetap aktif pensiun, padahal sudah pidana gitu loh. Dan kemudian kasus di era sekarang, di era Pak Listio ini ada kasus Napoleon Bonaparte misalnya, pensiun juga gitu. Yang menjadi rame itu kasus Brotoseno, mungkin karena pangkatnya masih AKBP seperti itu. Artinya ya semakin menurun ukuran standar etik di kepolisian seperti itu. Dan ini kalau ingin membangun kepolisian yang berwibawa ke depan, yang profesional, etik ini harus benar-benar diperkuat gitu. Tidak seperti saat ini gitu. Pak Ugro, terakhir dari saya, Pak. Ketika seorang anggota Polri dijatuhi sanksi, apa perasaan dia? Yang jelas dia pasti merasa sedih ya, itu aja ya. Sedih ini serius nih Pak, sedih Pak. Ya. Dia merasa mungkin kalau memang salah dia mengakui kesalahan.
Tapi kalau dia merasa tidak salah, pasti dia akan banding kemana-mana dan Melakukan sebagainya. perlawanan lah, gitu Ya, ya. perlawanan seperti itu. Jadi memang sistem itu gini. Saya waktu Kadif Propam itu, dan setelah saya purna itu, saya ikut tim untuk menyusun masalah kepropaman, Ya. dan dibantu dengan ICTAP itu. Jadi Propam itu adalah pelajaran pertama yang harus diberikan pada saat pendidikan pembentukan, baik itu tamtama, brigadir maupun perwira. Perwira bisa yang sumber sarjana bisa akpol. Sehingga orang tahu nanti masuk di polisi itu ada hak dan kewajiban. Kalau kamu melanggar ya prosesnya seperti ini, harus dibuka secara tuntas. Dan itu harus diketahui semua anggota polisi, begitu dia masuk polisi, kalau dia melanggar, risikonya di sini. Makanya ini perlu disusun kembali, sidang kode etik seperti apa, ya kan? Seperti katakan tadi, misalnya Hendra Kurniawan ya, katakan, kenapa kok ada demosi 8 tahun? Ini aturan mana? Karena saya baca di Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, minimal 1 tahun. Ini yang saya pribadi, saya kurang sependapat seperti ini. Orang lebih bagus dihukum mati daripada dihukum demosi 8 tahun. Saya bayangkan juga begitu, Pak. Iya kan? Ini salahnya apa? Nggak salahnya apa? Nggak jelas ini. Ya kan? Ya, kalau misalnya demosi, bisa nyontoh misalnya di Amerika, demosi itu pangkat. Demosi bukan berarti harus dihukum. Orang permintaan sendiri juga bisa. Pak, saya tidak mau jadi komandan regu, saya menjadi anggota patroli. Turun dia. Dari sergeant menjadi officer. Kan di sana gaji udah tinggi, pengalaman tugas yang dicari di sana kan itu. Kayak saya dekat rumah, bisa ngerawat anak dan sebagainya, saya jadi officer patrolmen dia bangga situ. Nah, Pak Ugro, tolong bantu saya untuk berimajinasi, Pak. Hingga 8 tahun ke depan, seorang Hendra Kurniawan dengan pangkat Brigjen ini hidupnya akan seperti apa? Pangkat tidak mungkin naik, atau tetap bisa naik? 8 tahun ke depan. Kalau demosi dia 8 tahun kan nggak bisa apa-apa, pangkat nggak bisa naik, jabatannya nggak bisa naik. Gaji? Jabatannya diturunkan. Berarti jabatan diturunkan dari jabatan sebelumnya. Berarti dia melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kombes. Iya. Nggak bisa naik lagi. Bagaimana, Pak? Gajinya? Pangkatnya pangkat brigjen. Ya kan? Tapi tugasnya yang dia kerjakan... Tapi jabatannya jabatan kombes. Iya. Gimana ngatur kerjanya coba? Nggak tahu saya, Pak. Ya, yang saya bayangkan justru ini jadi seperti sumber daya manusia yang merugikan masyarakat banyak jadi. Ya ini kan tidak tuntas. Harusnya kalau pangkat brigjen mengerjakan pekerjaan bintang 2, irjen masih bagus sebagai pejabat atau PRT itu. Tapi kalau ini masa ada brigjen PRT kombes, kan nggak mungkin pekerjaan kombes. Nah ini mungkin menurut saya harus diperbaiki oleh Polri ke depan nanti, gitu loh. Ini bukan catatan yang baik dalam penegakan etik di institusi Polri. Kalau menurut saya seperti Hendra Kurniawan, kalau saya sebagai Hendra Kurniawan Mas ya tidak apa-apa. Karena kalau kita melihat belajar dari kasus serupa, 8 tahun itu sekarang yang diputuskan 8 tahun. 8 tahun itu pun juga bisa dianulir kok. Bisa dianulir juga? Bisa dianulir. Diam-diam dianulir kan? Iya, bukan diam-diam, malah naik pangkat kayak kasus pemerasan arloji Richard Mell itu kan. Demosi 5 tahun, dianulir 1 tahun. 1 tahun naik jadi bintang, turun bintangnya. Sekarang bintang 2. Jadi tidak ada, jadi tidak menjadi masalah. Ya tergantung nanti saya melakukan pendekatan pada siapa. Kalau saya sebagai Hendra Kurniawan, saya bisa melakukan pendekatan pada Kapolri selanjutnya, bisa saja nanti saya mendapatkan jabatan lagi. Izinkan saya untuk mengakhiri diskusi ini dengan mengatakan, ada ungkapan bahwa polisi adalah agen perubahan sosial. Tapi kalau kemudian sosok agen perubahan sosial itu tidak sungguh-sungguh berteguh hati terhadap etik, maka apa yang sesungguhnya bisa masyarakat harapkan? Pak Komjen Pol Purnawira Nugroseno dan Mas Bambang Rukminto, terima kasih sudah datang ke Madilog. Terima kasih. Terima kasih, Mas.